Mas Biasters, apa kabar hari ini? Salam sehat. Hai, Sobat Kesmas Biasters. Kali ini ada presentasi tentang asuhan kebidanan, kegawat daruratan, maternal, dan neonatal di Praktek Mandiri Bidan atau PMB Heni Kartika Kabupaten Purworejo oleh seorang mahasiswi cute dengan NIM P000000. Check it out. Apa latar belakangnya? Kalau kita melihat hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, ternyata memperlihatkan angka kematian ibu atau AKI ada 3 kali lipat dibandingkan dengan target MDGs, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka kematian ibu itulah selama tahun 2010 sampai 2013 disebabkan oleh perdarahan ketika si ibu bersalin. Jumlah kematian ibu di Jawa Tengah khususnya tahun 2017 sebanyak 475 kasus, sedangkan capaian AKI tahun 2016 di Purworejo sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu maksimal 50 per 100.000 kelahiran hidup. Hanya ketika melihat apa penyebab kematian ibunya, ternyata di Kabupaten Purworejo penyebab kematian ibu maternal tahun 2016 tersebut karena perdarahan ada 1 kasus dan 3 kasus karena preeklamsi atau eklamsi. Terus yang dinamakan kegawat daruratan maternal dan neonatal itu apa sih? Ternyata kegawat daruratan maternal dan neonatal adalah kondisi yang bisa mengancam jiwa seseorang. Itu bisa terjadi ketika proses kehamilan, kelahiran, ataupun setelah melahirkan. Bisa terjadi pada ibu maupun si bayi. Antara lain, contohnya kasusnya perdarahan, abortus, anemi, preeklamsi, eklamsi, partus prematurus, plasenta previa, persalinan yang macet, ada infeksi, asfiksia pada bayi, dan kasus-kasus lain yang intinya bisa mengancam keselamatan ibu maupun janinnya. Nah, kegawat daruratan tersebut harus segera ditangani, karena kalau lambat penanganannya akan menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi yang baru lahir. Singkatnya, pemerintah berupaya sebisa mungkin menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui berbagai program. Ada program PONEK yang ada di tingkat rumah sakit dan juga PONET di tingkat puskesmas ataupun Praktik Mandiri Bidan atau PMB. Nah, salah satu PMB di Kabupaten Purworejo yang pengunjungnya banyak yaitu PMB Heni Kartika Purworejo. Karena latar belakang itulah penulis di sini membahas mengenai kegawat daruratan maternal dan neonatal yang ditemukan di PMB Heni Kartika Purworejo. Poin-poinnya, bagaimana ya asuhan kebidanan pada kegawat daruratan maternal dan neonatal di PMB Heni Kartika? Dengan mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan 938 tentang standar asuhan kebidanan, apakah sesuai standar? Lalu bagaimana penata laksanaan yang diberikan dan rasionalisasinya? Bagaimana analisis jurnal terkait yang sesuai dengan kasus dan asuhan yang diberikan? Di sini ada beberapa peran bidan pada kasus kegawat daruratan kebidanan. Yang pertama, mengidentifikasi penyimpangan dari kehamilan dan persalinan normal, jadi mengenal secara kondisi gawat darurat, melakukan penanganan yang tepat, termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat, stabilisasi klien dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa. Di tempat kerja menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, lalu memiliki keterampilan klinik, yaitu resusitasi pada ibu dan bayi. Terakhir, memahami dan mampu melakukan metode yang paling efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Kita langsung masuk ke kasus yang ditemukan di PMB Heni Kartika. Asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis Nyonya A, usianya 28 tahun, usia kehamilannya 6 minggu lebih 3 hari dengan abortus imminens di PMB Heni Kartika. Mulai dari pengkajian yaitu tanggal 22 Februari 2022 pukul 4 sore. Identitas pasiennya Nyonya A, nomor RM dirahasiakan, alamatnya Panginjuru Tengah.
Si ibu datang atau Nyonya A datang sendiri dengan keluhan flek-flek keluar bercak darah gitu sejak 1 hari yang lalu, yaitu Senin malam. Berikut identitas pasien dan juga penanggung jawab, yaitu suaminya. Melihat data subjektifnya, keluhan utama berarti ibu merasakan kenceng-kenceng dan keluar flek darah dari jalan lahir. Keluar juga gumpalan, keluar jaringan seperti gajih di sangkal, dan terasa nyeri perut di bagian bawahnya. Kita melihat riwayat kesehatan. Penyakit yang pernah diderita tidak ada, riwayat penyakit dalam keluarga tidak ada, alergi tidak ada. ANC-nya pernah periksa ANC 1 kali pada awal kehamilan di Puskesmas Meranti. Rencana KB setelah melahirkan, KB suntik. Riwayat kehamilan yang sekarang, jadi baru kehamilan pertama, belum pernah hamil sebelumnya. Usia kehamilan sekarang 6 minggu lebih 3 hari. Di situ ada hari pertama haid terakhir dan hari perkilaan lahirnya. Gerakan janin ketika dicek itu belum dirasakan. Keluhan saat trimester 1, mual, muntah, dan juga pusing. Status kehamilan termasuk yang direncanakan dan diharapkan oleh ibu, suami maupun keluarga. Suami mendapatkan perhatian, memberikan perhatian yang baik, dan keluarga juga mendukung. Tingkat pengetahuan ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan dan ketidaknyamanan selama kehamilan sehingga ibu periksa saat ada keluhan. Paparan dengan polutan, rumahnya jauh dari lingkungan industri dan jalan raya. Lanjut kita melihat data objektif hasil pemeriksaan. Nah, ini ada pemeriksaan umum dan pemeriksaan laboratorium. Kesadaran baik, berat badan tercantum, lalu lingkar lengan atas juga sudah tercantum, tensi seluruhnya sudah dicek dan hasilnya baik. Hasil USG tanggal 22 Februari 2022 tercantum dalam layar ini. Saat diraba juga teraba ada tegangan. Menganalisisnya yaitu dengan kesimpulan Nyonya A usia 28 tahun. Usia kehamilan 6 minggu lebih 3 hari, mengalami abortus imminens. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Lalu apa langkah selanjutnya kalau sudah mendiagnosis? Ini dia penata laksanaan yang dilaksanakan di PMB Heni Kartika tadi. Jadi sore harinya di 22 Februari 2022 pukul setengah 5 sore diberitahukanlah hasil pemeriksaan kepada ibu dan memberitahukan ibu untuk tetap memenuhi nutrisi dengan makan dan minum. Diberitahukan juga tanda bahaya kehamilan trimester 1. Memberitahukan untuk menjaga kebersihan genitalia dengan mengganti pembalut saat terasa lembab dan bercaknya makin banyak. Memberitahukan ibu untuk istirahat total dan mengurangi aktivitas gerak, dan ibu bersedia melakukan kolaborasi dengan dokter kandungan dengan saran dari dokternya, yaitu terapi asam folat 3 kali 400 mg dan hidrogesteron 3 kali 10 mg. Observasi keadaan umum dan kesadaran Nyonya A. Kita lihat perkembangan pertama. Tanggal 23 Februari pukul 9 malam. Ibu mengatakan masih keluar sedikit fleknya, keadaan umum baik, tanda vital juga baik. Ketika diraba, teraba ada tegang dan dari jalur genitalnya terdapat flek sedikit. Penata laksanaannya memberikan support mental pada Nyonya A, memberitahukan ibu untuk istirahat total dan mengurangi aktivitas gerak, kolaborasi dengan dokter obgyn, terapi lanjutan dengan terapi asam folat dan juga hidrogesteron, observasi keadaan umum dan kesadaran Nyonya A. Perkembangan kedua dan penata laksanaan. Di 24 Februari pukul setengah 8 pagi hari, ibu mengatakan ketika ingin buang air kecil di kamar mandi, keluar gumpalan darah dan terlihat ada putih-putih seperti daging. Kalau kita melihat data objektifnya, tanda vital dan keadaan umum baik. Saat diraba itu sudah tidak teraba apa-apa. Tinggi fundus utari pun sudah tidak ada. Dan dilihat di genitalianya ada flek darah sedikit. Lalu pelaksanaannya, penata laksanaannya
mengobservasi keadaan umum dan kesadaran, kolaborasi dengan Dr. Ojin untuk dilakukan USG untuk memastikan janinnya apakah betul sudah keguguran. Ternyata hasil USG-nya tidak terlihat janin dalam kandungan dan dilakukan observasi KU dan kesadaran. Jika baik, boleh pulang. Masuk ke pembahasan dari kasus Nyonya A yang umurnya 28 tahun dengan abortus imminens. Secara teori, penata laksanaan asuhan sudah sesuai dengan standar asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan kegawat daruratan abortus, yaitu sudah memberitahu hasil pemeriksaannya, menjelaskan pada ibu tentang asuhan yang diberikan, mulai dengan pemeriksaan penunjangnya dan pemberian terapi obat. Nah, ini obat yang diberikan yaitu obat untuk menghindari keguguran dan mempertahankan kandungan. Jadi kalau secara jurnal-jurnal terkait, dalam penanganannya, ibu hamil yang berpotensi abortus itu akan dilakukan tindakan konservatif, yaitu sebisa mungkin pertahankan dulu kehamilannya dengan pemberian obat sintetik yang mengandung progesteron efektif untuk menangani abortus imminens itu. Kita lihat jurnal dari Julia dan kawan-kawan tahun 2008. Jadi hormon progesteron itu fungsinya mempersiapkan endometrium sebagai tempat pelengketan plasenta dan juga perkembangan janin setelah pelengketan itu terjadi. Jurnal selanjutnya yaitu dari Fayed A dan kawan-kawan tahun 2018 menerangkan bahwa penggunaan progesteron pada usia kehamilan kurang dari 20 tahun akan menurunkan risiko abortus atau risiko keguguran. Faktor penyebab dari abortus itu salah satunya adalah status gizi ibu hamil. Kalau status gizi ibu hamilnya kurang pada masa kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin. 85% penyebab tidak langsung terjadinya aborsi yaitu status gizi ibu hamil, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, anemia, dan perilaku kesehatan. Ini kalau secara gambar kita bisa tunjukkan dalam diagram fishbone atau kerangka diagram ikan ini ya, tulang ikan, tentang kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Lalu alternatif pemecahan masalah apa yang bisa disolusikan kepada kasus terkait? Yaitu bisa memberikan informasi tentang persiapan kehamilan selanjutnya. Jadi, bidan berperan juga untuk memberikan informasi tentang persiapan kehamilan selanjutnya pada Nyonya A. Dianjurkan juga agar berolahraga teratur dan juga rutin, memberikan edukasi tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil, ada asam folat, kalsium, zat besi, agar kehamilan selanjutnya bisa lebih kokoh dan bertahan, harapannya begitu. Hindari rokok dan alkohol, batasi konsumsi kafein, dan berat badannya yang ideal, karena kalau dilihat di sini berat badan Nyonya A di bawah garis normal gitu ya, agak kurus gitu. Sarannya untuk mahasiswa bisa melakukan asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami abortus sesuai dengan penata laksanaan yang telah di sini dibahas. Ini sudah sesuai standar. Bagi klien, untuk kehamilan selanjutnya diharapkan dapat menjaga masa kehamilan berkenaan dengan preeklamsi berat yang dialami dan waspada juga terhadap keadaan sendiri, serta bersedia pergi segera ke tenaga kesehatan bila ada kondisi yang mengkhawatirkan. Bagi lahan praktik, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan patologi sesuai standar pelayanan. Demikian asuhan kebidanan ini, semoga bermanfaat terutama bagi bidan-bidan yang sedang praktik menuju profesi. Semangat, bye-bye.